Oke, jadi gue udah resmi pakai iPhone 15 ini selama setahun lebih buat jadi daily driver gue. Kalau kalian ngerasa kalian itu pengen banget punya iPhone, pengen banget beli iPhone, tapi budgetnya tuh masih belum cukup buat beli yang iPhone 17 base model, gue saranin please banget gak usah lirik-lirik lagi yang si 13 sama 14, tapi nabung dikit lagi buat dapet si 15 ini. Dan alasannya lumayan banyak ya, dan bakal gue mulai dari si kameranya. Karena kamera utamanya upgrade dari 12 megapiksel jadi 48 megapiksel, which is spek kamera yang ada juga di 14 Pro, walaupun memang beda di focal length dan aperture-nya ya. Tapi artinya dengan base model iPhone 15 ini, at least dengan kamera utamanya, kita bisa dapetin hasil foto dan video sekelas dengan seri-seri iPhone Pro model. Nah, yang kedua mau gua bahas itu port USB-C. Benefitnya bukan cuma buat ngecas aja, walaupun emang kalau buat ngecas itu jauh lebih beneficial kalau misalnya port HP lo tuh USB-C. Nah, benefit lain dari port USB-C ini adalah kemampuan buat colok-colok device tanpa harus pakai converter. Khususnya di skenario gua yang baru-baru aja terjadi adalah untuk nyolokin SSD eksternal buat backup data. Jadi memang beberapa hari yang lalu gua sempat kepenuhan storage, jadi gua coba colok SSD eksternal gua dan ternyata bisa cuy, langsung backup ke SSD-nya tanpa harus colok ke komputer sama sekali. Nah, hal ketiga yang mau gua bahas itu ada di chipsetnya, dimana si base iPhone 15 ini udah pakai chipset yang sama kayak 14 Pro, which is A16 Bionic. Artinya sebenarnya secara performa si base iPhone 15 ini tuh udah setara gitu ya sama si iPhone 14 Pro. Mau buat desain, ngedit video, apapun itu prosesingnya udah kenceng banget. Plus mau main game apapun juga lancar semua. Dan hal keempat yang mau gua bahas itu pastinya soal longevity atau pemakaian jangka panjang. Karena seperti yang kalian tahu, software dan security update di iPhone itu panjang-panjang banget. Base iPhone 15 ini startnya di iOS 17 dan bakal masih dapat update sampai at least iOS 29 atau masih dapat update sampai tahun 2028 nanti cuy. Tapi emang sih iPhone 15 ini tuh nggak sempurna ya, karena memang ada beberapa kekurangan yang menurut gue sih cukup ganggu selama gue setahun pakai ini. Kayak misalnya layarnya yang masih 60 Hz, which is akhirnya diadres ya sama Apple dengan bikin base model iPhone 17 layarnya udah 120 Hz. Terus baterainya juga menurut gue sih iPhone 15 ini not the best ya, karena memang setahun gue pakai juga dia battery health-nya udah turun jadi sekitar 88%. Tapi sebenarnya waktu masih 90-an dan bahkan 100% juga menurut gue nggak awet-awet banget sih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me by Tommy, and as always, peace out.